Sobat Kay, pernah nggak tiba-tiba punggung di bagian bawah Anda kerasa nyeri? Saking nggak nyamannya ya, hal ini bikin aktivitas terhambat. Kadang-kadang kita juga menerka-nerka. Apakah faktor usia? Karena juga umur tuh nggak tua-tua banget kan. Cuman apakah kita cedera? Kemudian kita juga kadang berandai-andai apakah ini ada penyakit-penyakit yang serius ya. Serem banget pastinya. Nah, daripada nggak ketemu jawaban-jawabannya, sore ini kita bakal obrolin di BTS, berbagi tips sehat bersama Siloam Hospitals Jember. Sudah hadir di studio podcast KAI Radio, ada Dr. Novan Krisno Aji, dokter spesialis bedah saraf Siloam Hospitals Jember. Selamat sore Dr. Novan. Selamat sore Mang Ihsan. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik banget ya dok ya. Dokter sebagai seorang dokter pernah merasakan sakit punggung juga nggak di belakang? Kalau operasi lama-lama lebih dari 5 jam ya kerasa juga. Kerasa juga ya dok ya. Iya, sama. Iya baiklah, nanti kita akan ngobrolin banyak nih Sobat Kay tentang low back pain. Dan dilengkapi juga sama teman saya yang hadir sore hari ini, ada Marketing Communication Siloam Hospitals Jember, Mbak Galuh Putri. Hai Mbak Galuh. Halo Mas Ihsan, kebalik kayaknya namanya. Oh harusnya Putri Galuh ya, karena aku lihat di Instagram Mbak Galuh. Mencari-cari nama lengkap Mbak Galuh siapa sebenarnya. Baiklah Mbak Galuh, kabar baik? Alhamdulillah. Baik Mas banget Ihsan ya. gimana Mas? Iya, saya setiap hari selalu berusaha untuk kabar baik nih Mbak. Karena kalau nggak mindsetnya baik, nanti akhirnya baik juga mudah-mudahan. Berpengaruh juga. Iya, berpengaruh juga. Tadi Sobat K merasa sedih juga kalau nggak ada Mas. Wih, segitunya ya udah pinter nih Mbak Galuh ternyata. Hati tuh posisi duduknya nanti sakit punggung ya kan dok ya. Nah kita harus benerin banget nih berarti posisi duduk buat hari ini Sobat K. Nah di BTS berbagi tips sehat, Sobat K juga nggak usah sungkan buat konsultasi langsung sama Dr. Novan tentang keluhan nyeri punggung bawah atau low back pain via WhatsApp 0811 378 1029. Sekali lagi Anda bisa WhatsApp langsung ke 0811 378 1029. Kita awali dulu dari low back pain ini, dokter. Silakan. Baik. Apa low back pain ya? Baik, sebenarnya low back pain itu adalah kumpulan gejala ya Mas Ihsan ya. Kumpulan gejala di mana ada nyeri di bawah, kalau kita punya pegang di tulang iga kita ya, yang bagian belakang, tulang iga paling bawah. Jadi daerahnya itu adalah tulang iga paling bawah sampai ke pantat. Nah itu adalah low back pain. Nyeri di daerah situ namanya low back pain. Oke. Apakah ini sama dengan keseleo gitu? Baik. Apa sih yang nyeri sebenarnya di tulang di punggung bawah itu apa sih yang bisa nyeri? Ada beberapa struktur yang bisa menyebabkan nyeri. Salah satunya otot di tulang belakang itu bisa menyebabkan nyeri. Kedua itu adalah selaput saraf. Jadi di situ di dalam tulang belakang itu ada selaput saraf di dalamnya karena ada namanya dura mater ya. Kalau misalkan itu ketekan itu juga bisa nyeri. Ketiga ada juga sarafnya sendiri. Saraf sendiri misalkan dia ketekan, dia juga bisa nyeri. Lalu yang berikutnya yang bisa menyebabkan nyeri di daerah belakang itu yaitu tulang. Bukan tulangnya yang bergerak, berarti tulang itu kalau misalkan kita lihat tulang belakang kan bukan seperti tulang panjang ya. Tulang belakang itu merupakan tulang yang terdiri dari beberapa ruas dari tulang. Kalau tulang belakang di daerah pinggang atau kita sebut lumbal, itu kita punya 5 tulang lumbal. Nah tulang lumbal itu kalau misalkan dia sudah dibilang listesis dari kami, kok bahasa awamnya itu mengsle ya. Iya, mengsle. Mengsle lah, itu nyeri juga, dia bisa nyeri. Lalu struktur di tempat itu juga banyak. Ada juga kalau misalkan bukan dari bidang saya, misalkan dari bidang urologi yaitu pada ginjal, ureter dan sebagainya. Penyebabnya apa nih dok? Apa karena usia kita? Baik. Wah, kalau misalkan struktur penyebab nyerinya aja sudah banyak, apalagi penyebabnya. Jadi kalau kita bicara awam aja, kita bicara fokus saja, kita bicara tentang tulang belakang dulu aja, ya. Paling sering penyebab dari nyeri punggung bawah ya penuaan, ya degeneratif. Degeneratif itu bukan kita samakan dengan semakin tua kan dia semakin jelek, bukan seperti itu. Penuaan itu banyak penyebabnya. Karena saya pernah punya pasien pun umurnya masih 24-25 tahun ya juga sudah ada penekanan dari saraf tulang belakang sudah ada. Ada yang umur 42, ada yang sampai umur tua masih sehat, ada juga. Jadi kembali lagi guys, bahwa penuaan masing-masing orang itu berbeda-beda. Ada yang dia lebih cepat tua, ada faktor-faktor yang bisa menyebabkan yang mempercepat. Salah satunya rokok.
Itu pasien saya ada yang umur 42 tahun sudah nyeri, ada yang umur 39 tahun sudah nyeri tulang punggungnya karena ada penekanan sarafnya. Rokoknya sehari 2 pak. Waduh. Wah, banyak sekali ya. Banget. Terus apalagi yang bisa menyebabkan penuaan yang lebih dini, kurang tidur. Saya pernah punya pasien umur 51 tahun, sarafnya ketekan dari leher, punggung, pinggang itu menekan semua, tertekan semua. Saya tanya, Bapak ngerokok? Enggak dok. Bapak suka minum alkohol apa? Enggak. Terus kerjaan apa Bapak? Saya kerjanya buka warung dok, warung kopi. Saya tanya, warung kopi, buka jam berapa Pak? Dari jam 10 sampai jam 4 pagi. Sudah 40 tahun saya jalani. 30 sekian tahun lah, maaf. Jadi selama itu dia tidak pernah tidur malam. Jam 12 malam dia nggak pernah tidur. Jadi dari jam 10 sampai jam 4 pagi dia melek. Walaupun dia akhirnya paginya bisa tidur ya, tapi tidak bisa menghentikan tidur malam. Akhirnya tulang belakangnya itu, jadi kalau kita bilang secara anatomis bahwa tulang belakang yang ada berbagai macam ruas itu di antara dua ruas itu ada namanya diskus, jadi bantalan dari tulang belakang. Bantalan tulang belakangnya ini yang sering terjadi penuaan atau degeneratif, akhirnya bisa menekan dari saraf dan selaput saraf. Itu yang terjadi besarnya. Baik. Penuaan Sobat K, dan penuaan ini bukan berarti karena usia yang sudah dikatakan lansia, biasanya di atas 50 tahun ya dok ya, tapi usia berapapun ternyata dari struktur tulangnya ya, dan ini dipengaruhi oleh gaya hidup. Tadi udah kita dengerin ya Sobat K, gaya hidup yang tidak sehat yang akhirnya membuat orang bisa mempercepat faktor penuaannya. Ngeri banget nih Mbak Galuh, pernah rasa sakit-sakit kayak gitu Mbak? Pernah. Ini udah masuk penuaan nggak nih? Juga aman aja. Jadi ya tidak harus ya nyeri punggung itu harus ada kelainan anatomis, itu tidak harus. Tadi ada namanya unspecified low back pain. Unspecified low back pain itu bisa karena muscle spasm, jadi ototnya yang kaku, atau pada saat kondisi kita lagi turun dari imunitas kita turun, misalkan lagi flu, lagi sakit berat yang lain, itu juga bisa menyebabkan seluruh tubuh kita terasa sakit dan mungkin tulang belakang kita juga ikut terkena. Tapi itu tidak permanen. Misalkan kita bisa istirahat, minum obat, menghilangkan flu-nya, muscle spasmnya itu kalau misalnya kita buat istirahat, spasme dari ototnya berkurang, ya hilang, tidak ada masalah. Betul. Berarti kalau low back pain ini termasuk yang permanen atau enggak dok? Baik, pertanyaan bagus sebenarnya. Jadi kalau misalkan low back pain itu ada gejala, maksudnya ada penyebab spesifiknya, misalkan ada seperti tadi ya, penekanan saraf. Kalau kita bilang secara medis itu adalah HNP, hernia nucleus pulposus, atau pada tulangnya yang mengsli tadi, listesis tadi. Walaupun kita tiduran, istirahat, minum obat juga akan hilang. Mungkin berkurang gejalanya, tapi masih ada. Penyakitnya itu masih ada. Tapi kalau low back pain ini karena unspecified, misalkan hanya capean, atau hanya ototnya yang spasme, atau mungkin dari tadi ya, reaksi radang yang berlebihan karena sakit flu dan sebagainya, buat istirahat ya hilang. Ya, seperti itu. Tergantung dari metode ini ya, perawatannya ya dok? Bukan hanya metode perawatan, penyebab dari low back pain. Low back pain. Karena low back pain itu sebenarnya hanya sindroma, jadi hanya hasil akhir, tapi penyebabnya harus kita cari tahu. Baik, ini yang perlu kita cari tahu juga nanti Sobat K. Mungkin ada penyebab lain nih dari penuaan, dan ada pertanyaan-pertanyaan juga dari Anda. Kami tunggu di 0811 378 1029. Masih di BTS Berbagi Tips Sehat bersama Siloam Hospitals Jember. Kita membahas tentang low back pain. Kadang biasanya kita merasa nyeri-nyeri di punggung bagian belakang ya. Tadi Mbak Galuh juga pernah ngalamin tuh ternyata. Waktu itu udah periksa belum Mbak Galuh? Ini kayaknya jangan sampai kayak gini ya dok ya. Kita ketika ngerasain sakit-sakit di tulang punggung belakang, akhirnya kita biarin aja. Toh nanti juga ada yang orang bilang udah bisa sembuh sendiri ya kan. Aduh ini ngeri juga nih. Nah tapi kita lanjut dulu ngobrolin soal penyebabnya low back pain. Tadi ada penuaan. Mungkin ada penyebab lain dok? Banyak. Jadi kausa dari atau penyebab dari low back pain itu kalau selain dari penuaan ya, ada juga di situ ada tumor dari tulang belakang maupun tumor dari saraf. Ada juga infeksi itu
Yang paling sering kalau di Indonesia itu adalah TBC. TBC itu bisa merusak dari tulang belakang sehingga mengganggu struktur dari tulang belakang. Karena strukturnya terganggu, ibaratnya kalau rumah pondasinya atau kolom-kolom dari rumahnya sudah rusak, berarti rumah itu nggak stabil. Nah, kalau rumah nggak stabil ya nyeri. Nyeri itu bisa terasa karena struktur dari tulang belakangnya rusak karena dimakan oleh kuman TBC. Seperti itu. Dan angkanya cukup banyak. Kalau saya pernah bukan lari ya, saya sekolah di Korea Selatan waktu itu. Sebelum saya berangkat tuh mereka getol sekali untuk memeriksakan TBC. Jadi sebelum saya berangkat tuh foto dada tuh sampai 3-4 kali, seingat saya. Sana pun dicek lagi karena takut sekali mereka dengan TBC. Angka TBC mereka sudah mulai turun, tapi kalau di Indonesia masih banyak. Saya bisa bilang masih banyak. Selain tumor, TBC infeksi yang paling sering, berikutnya ada kelainan pembuluh darah yang ada di tulang belakang, namanya IVM atau dura AV fistula juga bisa. Tapi itu lebih advance ya, dan itu angkanya jarang terjadi. Kelainan paling pada tulang belakang ya, dok? Iya. Oke. Kalau tadi disebut tumor, infeksi atau TBC, berarti tulang belakangnya bisa berpengaruh ya, dok ya? Iya, sangat. Apapun. Betul. Ya tadi saya bilang bahwa tulang belakang itu ibaratnya adalah kolom atau fondasi dari rumah. Jadi separuh dari berat tubuh kita itu yang menyangga adalah tulang belakang, ya kan? Dari perut sampai ke kepala, tumpuan paling berat ada di namanya tulang pinggang atau tulang lumbal nomor 5 dan tulang ekor nomor 1, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada sesuatu di sana ya nyeri pasti. Harus dijaga banget nih sobat kayak kesehatan tulang belakang kita. Kita ke pertanyaan dulu yang sudah masuk ke 0811 378 1029. Dokter Novan, apakah penyakit pada tulang belakang itu nyeri-nyeri bisa disembuhkan hanya dengan kasih salep? Wah, ini paling suka diurut disalep gitu ya. Ya. Jadi beberapa penyebab dari tulang belakang misalkan dia unspecified low back pain atau nyeri tulang belakang, nyeri pinggang belakang yang tidak spesifik karena ototnya yang spasme atau karena kecapean, dia diurut, diberi salep ya hilang sendiri. Kadang dia apa-apa kan hilang sendiri. Jadi yang benar-benar patologis, jadi dari seluruh penyebab, misalkan gini, ada 100 orang yang sakit tulang punggung belakang gitu ya. Paling yang benar-benar bermasalah itu hanya 20 orang, yang sekitar 20% yang butuh penanganan lebih lanjut. Yang 80% dibuat istirahat, tidur, hilang sendiri. Minum obat itu hilang sendiri, tidak masalah. Seperti itu. Ya, berarti ya dok, tidak semua orang sama ya untuk betul. Penanganannya. Betul. Mungkin kita boleh tahu gejala-gejala low back pain dulu ya Mas ya. Baik. Kalau gejala low back pain itu kan kita bagi menurut penyebab-penyebabnya ya, misalkan kalau hanya spasme otot tadi, nyerinya hanya di situ, nyerinya hanya di tulang pinggang belakang saja, buat istirahat hilang. Kalau misalkan sudah mulai dia ada penekanan saraf, nah ini sudah mulai agak berbeda. Nyerinya selain di pinggang belakang, dia kadang-kadang bisa sampai ke kaki. Jadi nyerinya itu menjalar sampai ke kaki. Kenapa? Karena sarafnya ketekan. Kalau sarafnya ketekan, kita tahu bahwa saraf kaki itu, kedua tungkai atau kaki kita, sarafnya itu dari tulang belakang. Jadi ibarat kabel, dia dari tulang belakang turun ke bawah untuk menjalarkan impuls saraf ya. Misalkan ada penekanan pada sarafnya ya, satu saraf itu semua sampai ke kaki, semua akan nyeri. Nyerinya biasanya menjalar seperti kesetrum seperti itu. Oke, itu kalau misalkan lagi dengan tadi mengsli tadi. Kalau mengsli karena tulangnya mengsli tadi, nyerinya itu sampai bokong, sampai ke kaki seperti berat itu rasanya. Itu. Kalau penyebabnya karena TBC itu kan berarti selain kita tulangnya juga rusak, dia tidak stabil, berarti juga mengsli juga ya, sama juga nyerinya sampai kedua kaki seperti itu. Kadang kok sampai berat sekali, sampai kelumpuhan. Ya itu yang agak berat. Sampai kelumpuhan. Waduh. Sebenarnya tapi itu cukup jarang atau banyak juga dok yang? Kalau lihat dari seluruh pasien yang saya pengalaman ya dari jurnal dan buku yang saya baca, untuk dari penekanan saraf sampai lumpuh mungkin sekitar 3-5% kira-kira ya.
Sebenarnya bukan karena tidak ada gejala sebelumnya, ada gejala sebelumnya tapi dihiraukan. Sudah nyeri-nyeri, minum obat, minum jamu hilang, nyeri lagi sampai menjalar, dibiarkan sampai sakit sekali sampai lumpuh. Seperti itu. Berarti ya Mbak Galuh ini masuk dalam case emergency ya? Iya, Mas. Kayak yang kemarin dibahas, sempat dibahas 2 minggu yang lalu ya. Sampai kelumpuhan juga karena terjadi kecelakaan, terus jatuh juga bisa menyebabkan ini kan ternyata low back pain juga gitu. Berarti kita masuk dalam case emergency itu ya. Iya. Untuk layanan, berarti kalau layanan dari low back pain ini masuk di layanan emergency itu kah? Kalau misalkan? Iya. Nanti kalau memang kan kita harus berhati-hati banget kan dalam keadaan tersebut ya dokter. Berarti kita kalau ada kecelakaan, ada yang jatuh, terus ada keluhan-keluhan di bagian yang pinggang itu ya. Iya, penekanan tersebut. Jadi kan kita harus hati-hati dalam mengangkat si pasiennya itu kan dalam keadaan yang benar-benar bareng gitu ya dokter. Baik, nah jadi kalau misalkan ada nih kerabat Anda, Sobat K yang mengalaminya, Sobat K bisa langsung arahkan layanan emergency di Siloam Hospitals. Lewat mana tuh Mbak Galuh layanan emergency-nya? Kalau lewat emergency call itu bisa langsung ke nomor 03112861 900. Baik. Ada satu lagi kayaknya yang kemarin tuh ya, atau ada 2 lain. 1-500-911. Nah, 1-500-911 itu kalau misalkan orang lagi di luar kota, mungkin tidak tahu ya layanan Siloam Hospitals-nya di sana ya, Anda bisa langsung ke 1-500-911 atau ke layanan emergency call. Yang satunya untuk yang di Jember bisa diulang lagi Mbak? Yang untuk Jembernya 0331-2861-900. Baik, 0331-2861-900. Nah itu dia Sobat K. Kita udah tahu gejala-gejala yang terjadi pada low back pain. Kalau misalnya orang mengalami hal tersebut dokter, kemudian tiba-tiba udah terserang nih, kalau pertolongan pertama apa yang bisa mereka lakukan? Istirahat dulu, duduk dulu, jangan gerak-gerak dulu. Jadi kalau Anda merasa nyeri tulang belakang, nyeri pada punggung belakang sampai menjalar kedua kaki, jangan panik, duduk terlebih dahulu, istirahat, tarik napas panjang. Wow. Jadi dengan kita menarik napas panjang itu ketegangan dari otot berkurang, terus penekanan dari saraf bisa berkurang. Ya, itu ada mekanismenya. Nanti kok saya jelaskan di sini bisa 2 jam sendiri, jangan. Tarik napas panjang aja. Konsultasi ya. Konsultasi langsung aja lah ke pribadi. Tarik napas panjang. Kalau misalkan masih nyeri, kalau memang ada anti nyeri di rumah boleh diminum, misalkan asam fenamat, misalkan parastamol boleh diminum. Dengan misalkan sudah nyeri sudah berkurang, dilihat, buat istirahat. Kalau misalkan ada kerjaan, pulang dulu ke rumah, istirahat di rumah, kita lihat besoknya. Biasanya kalau itu hanya unspecified ya, nyeri karena spasme otot atau karena penyebab yang tidak butuh tindakan, ya besoknya bisa hilang nyerinya. Misalkan sampai besoknya masih nyeri atau ditambah dengan gejala-gejala lain, misalkan ada nyeri yang menjalar ke kaki, terus ada namanya red flag ya. Red flag itu lampu merah istilahnya. Lampu merah itu di mana kita harus segera ketemu dokter. Yang paling sering adalah nyeri yang makin berat. Kedua, kelumpuhan. Ini kok kaki saya mau coba gerakkan kok nggak bisa. Nah itu sudah red flag. Ketiga adalah gangguan pada saat kencing dan BAB. Maksudnya gangguan kencing itu tidak bisa menahan kencing, terus tidak bisa menahan BAB. Berarti terjadi ada gangguan pada otonom namanya. Kalau otonom itu berarti sudah berat, itu harus segera ketemu dokter. Dan yang terakhir selain kelumpuhan dan bisa juga karena mati rasa pada kedua kakinya. Jadi bukan kelumpuhan, jadi mati rasa tebal gitu. Segera harus ketemu. Itu ada red flag-nya. Nah itu dia Sobat K. Pertolongan pertama istirahat dulu ya dok ya. Istirahat gitu. Kemudian tarik nafas, bisa minum obat anti nyeri. Anda bisa coba istirahat, kecuali kalau masih ada sakit lanjutannya. Ya, betul. Nah, maka ini Anda bisa langsung datang ke layanan fasilitas layanan kesehatan terdekat. Langsung hubungi dokter. Anda bisa langsung datang ke Siloam Hospitals terdekat, atau Anda bisa kontak dulu layanan emergency ya Mbak Galuh. Di 1-500-911. Oke, 1-500-911 atau di 0331
0331 2861 900. Baik, nah kita akan lanjutkan lagi Sobat Kay. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan ke 0811 378 1029. Nanti kita akan bahas kembali, tetap di BTS Berbagi Tips Sehat. Terima kasih untuk Anda yang masih mengikuti BTS Berbagi Tips Sehat bersama Siloam Hospitals. Sore hari ini kita ditemenin oleh Dr. Novan Krisno Aji, dokter spesialis bedah saraf Siloam Hospitals Jember. Karena kita masih membahas low back pain, Sobat Kay. Ada pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk, saya baca dulu ya dok ya. Silakan. Yang berikutnya, apakah posisi duduk terlalu lama juga mempengaruhi, dan jika nyerinya tidak sampai menjalar ke kaki, apakah juga berbahaya dok? Ya bagus pertanyaannya ya tentang itu kita bilang namanya ergonomi ya. Jadi ergonomi itu bagaimana kita bisa mempertahankan posisi tertentu dalam posisi yang lama tapi tidak menyebabkan nyeri gitu ya. Kalau hanya sekedar posisi, memang penting ya, posisi itu memang penting karena posisi itu nanti berhubungan dengan selain ekonomi, jadi kan dengan nyerinya minimal, kita kerjakan akan makin produktif berarti ya. Kalau posisi duduk, saya punya tips sebenarnya bahwa pada saat kita lagi capek, bukan capek ya, lagi jangan bosen gitu kan, mesti kita nunduk gini ya. Aduh, posisi udah gak karu-karuan ya. Sudah kerjaan gak karu-karuan, misalnya kerja kantoran gitu, bebannya banyak, dia posisi bungkuk, jangan sampai bungkuk. Bungkuk itu berarti dengan posisi pada tulang pinggang kita itu punya secara anatomis namanya lordosis. Lordosis itu posisinya tegak seperti ini, jadi melengkung ke belakang gitu ya, di posisi tegak. Dengan posisi tegak seperti ini berarti secara posisi kita secara anatomis. Nah, posisi secara anatomis itu beban pada otot-otot sekitar dari tulang belakang itu minimal sekali. Nah, kalau posisi yang bungkuk seperti ini itu bukan posisi anatomis. Bolehlah kalau misalkan 5 menit sekali gitu, bolehlah gerak gitu ya. Tapi kalau sudah terus-terusan, apalagi posisi menyender gini ya, enak paling ya, PW, tapi itu beban pada tulang belakang itu, terutama otot-otot ini itu berat sekali. Jangan sampai seperti itu. Posisi duduk nih harus posisi duduk, benar. Itu berarti prinsip ergonomi namanya. Lalu apakah berbahaya apabila tidak menjalarnya gini? Kadang red flag yang saya jelaskan tadi ya, tanda bahaya lampu merahnya tadi itu, nyerinya yang terjadi sebelumnya, misalnya pada tumor pada tumor tulang belakang yang menekan saraf, kadang gejala nyerinya itu tidak sampai menjalar, tidak harus. Tapi gejala itu menetap terus menerus. Begini, ada beda antara saraf dengan akar saraf. Kalau kita bicara akar saraf itu berarti jadi dari otak turun ke tulang belakang itu jadi saraf besar namanya myelum atau spinal cord namanya. Itu ibaratnya kabel, dia kabel besar sekali. Itu dari kabel besar itu dia keluar kabel kecil-kecil. Ya, itu keluar dari setiap tulang belakang, dia keluar sepasang. Kalau ada penekanan pada akar yang saraf yang besar atau spinal cord tadi, tidak ada gejala nyeri. Karena saraf itu sejatinya dia tidak nyeri. Makanya kayak saya pernah kita operasi namanya awake surgery ya. Jadi pasiennya melek, kita operasi otaknya, kita pisahkan sedikit bagian-bagian dari otak, dia nggak merasa nyeri. Tidak, karena secara nature saraf itu tidak nyeri, kecuali akar saraf. Nah, akar saraf itu kalau misalkan dia ketekan, baru dia merasa nyeri karena ada saraf sensoris di sana. Kadang ada gejala yang tidak nyeri, tapi tiba-tiba lumpuh juga ada. Rasa geringin-geringin saja, tiba-tiba dia karena semakin berat lumpuh. Seperti itu ya. Diperiksakan. Jangan takut untuk periksakan. Karena tidak bisa kita prediksi, dok, ini sakitnya tiba-tiba langsung lumpuh, tidak bisa seperti itu. Pasti ada gejala sebelumnya yang harus kita gali, gitu. Dan itu tidak bisa saya ajarkan di sini, tidak bisa. Harus datang, saya harus periksa, seperti itu. Kalau setelah kita mengalami kecelakaan, ini ada pertanyaan ya dok ya. Saya dulu pernah mengalami kecelakaan nih dok. Setelah itu saya mengalami sakit di tulang punggung belakang. Saya dibawa ke sangkal putung. Nah sekarang kadang-kadang masih kambuh-kambuh juga tuh. Baik, kecelakaan terus nyeri punggung. Berarti kalau nyeri punggung di sangkal putung bisa membaik, berarti nyerinya unspecified. Jadi tidak ada sesuatu yang serius pada tulang belakangnya. Tidak perlu sangkal putung pun hilang nyerinya. Jadi begini ya,
Intinya kalau misalkan dengan pengobatan yang tidak spesifik bisa hilang sendiri, misalkan ya diurut, diberi salep, itu hilang sendiri, berarti tidak ada yang serius. Setelah tulang belakangnya masih baik, aman. Tapi kalau setelah diberi pada sudah diurut, minum obat, sudah istirahat, sudah ke sangkal putung nggak membaik, berarti sudah masuk ke bawah ini harus segera periksa. Jadi jangan takut untuk periksa, karena dengan periksa itu kita tahu penyakitnya itu apa. Yang membedakan antara praktisi dengan dokter itu adalah praktisi kesehatan yang lain dengan dokter ya. Dokter itu mendiagnosis. Yang penting adalah diagnosa. Kalau praktisi yang lain, oh ini sakit pada sini, ya udah ini diurut, diapakan. Tidak seperti itu. Penting diagnosa terlebih dahulu. Dengan diagnosa kita tahu bahwa ini penyakitnya apa, pilihan terapinya apa saja. Itu yang paling penting. Baik. Nah, jadi bisa langsung ke rumah sakit Sobat Kay. Anda bisa langsung hubungi dokter ya, biar didiagnosa dulu ya dok ya. Betul, hasilnya seperti apa, karena kan masing-masing orang berbeda juga ya dok ya, apa yang mereka alamin. Kemudian kalau kita kaitkan penyakit-penyakit itu kadang sama berat badan ya dok ya. Betul. Apakah low back pain ini juga ada hubungannya nih sama berat badan? Baik, iya. Saya tadi sampai lupa. Jadi pernah ada satu case itu ya, pasien saya datang dengan berat badan itu 105 dengan tinggi cuma 160 cm tingginya. Keluhan nyeri punggung. Setelah kita lakukan pemeriksaan, terus karena nyeri nggak membaik, kita MRI. Pemeriksaan MRI itu untuk melihat tulang dan tulang belakang setelah penekanan dari saraf. Baik sebenarnya, nggak ada masalah. Tapi karena berat badan yang begitu berat, jadi kita punya namanya indeks massa tubuh atau IMT ya. Indeks massa tubuh itu ada batas minimal dan maksimal. Ada kalau minimalnya sekitar 17, maksimalnya sekitar 25. Itu berat badan dalam kilo dibagi dengan tinggi badan kuadrat. Tinggi badan kuadrat kan dalam meter ya. Misalkan beratnya 90, tingginya 190 cm, berarti 90 dibagi 1,8 dibagi 1,8. Itu batas paling tinggi adalah 25, batas paling rendah itu 17. Kalau di bawah 17 atau 16 itu berarti dia kurus. Kalau di atas 25 berarti overweight. Ada juga yang bilang di atas 30 obes. Kita tahu bahwa tulang belakang itu menyangga separuh dari berat tubuh. Ya bayangkan aja misalkan kita punya rumahnya 2 lantai, tapi pondasinya cuma digali cuma 30 cm, ya enggak kuat. Ya seperti itulah, ibaratnya seperti itu. Jangan besar pasak daripada tiang. Nah, seperti itulah. Ya seperti itu. Karena di secara ilmu itu bahwa kalau misalkan berat badannya tinggi atau overweight atau obes, maka beban pada tulang belakangnya juga akan tinggi sekali. Dan berat badan yang beban yang tinggi itu akan dimunculkan akhirnya nyeri. Akhirnya bisa memicu juga di low back pain ini ya. Betul sekali. Oke, baik Sobat Kay, kudu jaga-jaga banget nih. Kalau Mbak Galuh aman sih kayaknya ya. Amin. Waduh, tapi harus periksa ini. Iya dong, karena kita justru mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Dan kalau misalkan melakukan medical check up kan juga bisa ya dok ya, mengenai tulang belakang kita. Setelah kita tahu soal low back pain ini ya. Bisa banget ya Mbak Galuh ya. Bisa banget. Oh ya, kebetulan tahun lalu itu Dokter Novan ini berhasil bambu spine ya dokter, operasi bambu spine. Ya, bambu spine. Gitu. Ya. Ada bambu-bambunya tuh. Gimana tuh dok? Boleh dong diceritain. Oh ya, boleh. Sebenarnya operasi yang rumit ya. Jadi pasien ini perempuan 51 tahun datang dengan keluhan itu bambu spine. Kalau misalkan dia penyakit dasarnya adalah ankylosing spondylitis. Jadi ankylosing spondylitis itu bukan penuaan, bukan. Ankylosing spondylitis itu adalah autoimun atau reaksi di mana imunitas kita menyerang tubuh sendiri. Dan kalau namanya ankylosing berarti dia menyerangnya di tulang belakang, menyerang di sendi-sendi tulang belakang, jika menyebabkan tulang belakang jadinya kaku. Namanya dibilang bambu spine, kan bambu kan kaku ya, walaupun dia agak lentur diberi kaku. Karena harusnya secara nature Tuhan menciptakan tulang belakang itu supaya bisa gerak kanan kiri belakang berputar. Nah karena ada ankylosing spondylitis dia bambu spine, dia fix. Nah fix itu akhirnya dia menyebabkan dia tidak bisa lihat ke depan karena tulang belakangnya akhirnya bungkuk gini dia. Setelah dia bungkuk dia hanya bisa lihat ke bawah. Kalau misalkan dia mau lihat orang ke depan dia harus posisi duduk terus disandarkan gini baru lihat gitu.
Ya, kita akhirnya dengan persetujuan dari pasiennya, beliau sudah berputar-putar sampai ke Singapura, ke Jakarta, ke Surabaya, ditawari operasi kok rezekinya di sini, di Jember. Di Jember. Iya. Dan waktu itu melakukan ini ya, Dokter Novan ya? Iya, saya. Operasinya. Berarti ini termasuk low back pain juga ya, Dok ya? Iya, low back pain-nya karena apa ya? Low back pain itu adalah suatu sindroma. Penyebabnya apa? Harus kita cari. Baik. Harus dicari dulu nih berarti Sobat Kay. Nah, kemudian kita masih ngobrolin soal low back pain. Apakah low back pain bisa sampai memicu kelumpuhan ya, Dok ya? Bisa, sangat bisa banget ya. Sangat bisa. Tergantung penyebabnya. Biasanya apa nih, Dok, yang paling sering bisa memicu kelumpuhan? Tumor, ya. Terus ya penekanan saraf yang sampai berat. Jadi kalau misalkan hanya menekan saja sarafnya itu paling keluarnya aja nyeri. Tapi kalau sudah mulai saraf itu ketarik, lumpuh lah dia. Namanya cauda equina syndrome. Cauda equina syndrome di mana awalnya sarafnya ketekan, karena semakin berat saraf itu ketarik. Kalau saraf itu ketarik, ya pasti rusak. Kalau sudah rusak lumpuh. Dan kalau misalnya sudah lumpuh, saya hanya punya waktu kurang dari 24 jam untuk melakukan tindakan supaya bebaskan sarafnya, tulang yang menekan kita ambil. Kalau misalkan ada mengsel, kita perbaiki mengselnya. Kurang dari 24 jam. Lebih dari itu dia akan lumpuh selamanya. Harus penanganan yang cepat dan betul tepat. sih, betul banget nih berarti ya, Dok. Tapi presentasi kesembuhannya berapa? Baik, wah ini kok bilang presentasi ya, Dok, repot ya. Karena tergantung dari penyebabnya. Itu dulu. Iya. Kalau kita bilang TBC, asalkan dia belum lumpuh total, itu saya bisa bilang baik sampai 99% baliknya. Kalau kita bilang tumor, asalkan dia belum lumpuh, itu bisa kita bilang baik juga. Kalau kita bilang penekanan saraf karena penuaan, karena HNP tadi, kita harus lihat dulu penekanannya itu pada tempat yang mana saja. Terus kita juga lihat tempat yang lain masih sudah ada penuaan apa enggak. Gitu. Jadi tidak mungkin penuaan pada tempat satu tok, enggak. Mesti ada beberapa tempat yang lain. Karena itu berhubungan dengan pembuluh darah, berhubungan dengan genetik dan sebagainya ya. Jadi kalau misalkan itu sudah kita lakukan tindakan pun, ada kemungkinan untuk sarafnya itu ketekan tapi di tempat yang lain, atas dan bawahnya. Itu harus kita sampaikan. Kita operasi pada saat itu. Tapi kalau setelah selesai operasi, penuaan terus terjadi. Nah, silakan gimana caranya untuk mengurangi penuaannya. Istirahat yang harus cukup, olahraganya harus baik. Olahraga yang paling baik renang ya Mas ya, renang. Renang. Dengan kita renang itu akan menguatkan otot punggung, dan otot punggung itu akan membantu menyangga berat dari badan kita sehingga tulang belakang terjaga dengan baik. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan lagi yang sudah masuk, Dok. Sampai tahap apa operasi harus dilakukan untuk low back pain? Baik, tahap kayak tahap sekolah ya. Enggak ya. Yang kita operasi itu adalah manusia. Jadi klinis ya, kita harus lihat adalah klinis dibandingkan dengan radiologis dengan foto. Jadi klinisnya seperti apa, fotonya seperti apa. Kadang ada pasien itu yang sudah nyeri sekali tapi dia punya ambang nyeri yang tinggi. Ya nyerinya berkurang aja, ya enggak apa-apa, sudah silahkan. Tapi kalau sudah dia nggak tahan dengan nyerinya atau keluhannya makin memberat sampai disabling, jadi pasien saya itu ada yang gerak gitu aja sakit. Ada beberapa case yang osteoporosis itu barusan saya operasi kemarin, hanya sekedar batuk aja sakit. Nah, kalau seperti itu ya gimana cara kita ngobati? Kan nggak bisa, ya harus tindakan. Berarti menyesuaikan dari pasiennya juga, kesanggupan mereka juga ya, Dok. Betul, klinis dan sesuai dengan fotonya. Kalau memang cocok, terus pasien itu memang butuh sekali, apalagi sudah ada kelumpuhan ya harus segera dilakukan. Seperti itu. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita Sobat Kay tentang low back pain setelah yang berikut ini. Anda masih mengikuti BTS berbagi tips sehat bersama Siloam Hospital. Sekarang saatnya kita akan menentukan sebenarnya pernyataan ini fakta atau mitos Sobat Kay. Tapi sebelumnya ada beberapa yang mau saya tanyakan dulu nih ke Dr. Novan. Mulai dari apa aja sih, Dok, efek low back pain dalam kehidupan sehari-hari kita? Iya, efeknya kalau nyeri ya nggak bisa kerja. Iya, mungkin sampai berpengaruh nih sama imunitas atau sama kesehatan lain-lain. Baik. Ada beberapa pasien saya itu yang sampai depresi. Jadi mungkin setelah dilakukan tindakan operasi, tindakan oleh sejawat yang lain, sampai datang lagi ke saya dengan masih nyeri, ada namanya
implant failure namanya lah, implant failure di post operative failure. Nah itu sampai depresi karena nyeri yang terus menerus, terus mengganggu kehidupan sehari-hari. Dan kita tahu bahwa nyeri itu setiap orang punya hak untuk bebas dari nyeri. Kita tahu WHO bilang seperti itu ya. Setiap orang punya hak untuk bebas dari nyeri. Dan itu masuk dalam hak asasi manusia namanya. Dan kalau misalkan dirasakan terus-menerus bisa sampai mengganggu ya depresi tadi. Iya, nggak bisa kerja. Nggak bisa kerja, hanya duduk di tempat tidur, duduk di kursi roda, dia harus tergantung dengan orang lain. Sampai kalau misalkan terjadi kelumpuhan, itu sampai ya ada beberapa case yang dengan TBC tadi penanganannya kurang baik gitu ya. Sampai sekarang masih umur 24 tahun dia nggak bisa sekolah. Karena dia hanya bedridden di tempat tidur saja. Seperti itu. Nah itu dia sobat. Ada pengalaman-pengalaman ini nggak dok? Mungkin selama melakukan operasi pasien-pasien yang cukup kronis gitu dok? Ya yang kemarin yang ankylosing spondylitis itu ya. Makanya saya kerja sebagai dokter bedah itu karena life changing. Ya life changing itu dengan kita kerjakan operasi dari yang dia tidak bisa lihat ke depan, dia bisa lihat ke depan. Dan ingat loh ya, untuk dia bisa bersosialisasi, bisa berkomunikasi harus melihat mata. Gimana mau melihat mata berdiri aja tidak bisa. Setelah kita lakukan tindakan, hari pertama 2 malam latihan miring kanan kiri, sampai sekarang sudah bisa nyetir mobil sendiri. Mukjizat ya? Ya bisa dibilang. Oke. Gimana supaya kita nggak terkena low back pain ini dong? Karena kita udah tahu tadi dijelasin ya. Kita udah takut duluan ya kan Mbak Galuh ya? Ya, mesti banyak tanya gimana dok? Ini kenapa dok? Saya harus ngapain? Biar mencegah. Ya intinya hiduplah sehat. Hidup sehat itu kan banyak ya. Mengurangi berat badan, be aktif. Jadi kalau WHO menyarankan itu olahraga 30 menit sehari maksimal, 1 minggu 150 menit. Terus tidur cukup. Kalau misalkan orang dewasa sampai orang setengah baya ya, mungkin butuh 6 sampai 8 jam. Jam 12 TED tuh harus merem. Kalau memang ada shift-shiftan ya, selama shift malam besoknya harus tidurnya juga harus cukup. Ini seperti itu ya. Oke, gaya hidup ya harus tetap yang sehat dan seimbang. Betul. Kalau misalkan aktivitas malam ya bisa diimbangi ya dengan istirahat ya. Kalau tidak perlu jangan begadang. Katanya Roma Irama kan seperti itu. Iya, begadang jangan begadang. Baiklah, kita lanjut ke mitos atau fakta sobat K. Mungkin nanti boleh tunjukkan kamera ya. Sebenarnya pernyataan ini mitos atau fakta kira-kira. Yang pertama, mengangkat beban berat bisa menyebabkan low back pain. Fact, jelas. Fact, the fakta jelas. Jadi kalau apalagi ngangkatnya posisinya bungkuk. Wah. Kalau kita diajari dulu di hukum fisika itu, kalau misalkan kita lihat beban lengan dengan lengan yang lain namanya. Contoh ya, kita mengangkat hanya 20 kilo dari posisi membungkuk. Dengan berat badan kita anggap sekitar 60 kilo. Dari 60 kilo beban di tulang belakang pada saat membungkuk, pada saat mengangkat tadi itu sampai 520 kilo beratnya. Karena bedanya lengan tadi ya. Jangan membungkuk. Kalau misalkan kita butuh mengangkat berat, kakinya yang ditekuk, jangan badannya yang dibungkukkan. Oke, bisa dicoba kaki ditekuk dulu ya. Kaki ditekuk, posisi jongkok gitu ya. Jongkok. Ya, itu lebih. Yang penting tulang belakangnya posisinya lurus. Seperti itu. Tapi sebisa mungkin ya jangan. Apalagi yang belum terbiasa. Kalau misalkan seperti Pak Tani yang sering membungkuk, dia kan badan ototnya sudah kuat, sehat. Yang paling penting adalah ototnya juga harus kuat. Kalau ototnya kuat, tulang belakangnya bisa lebih aman. Baik. Hati-hati sobat kayak postur tubuh diperhatikan berarti ya kalau mengangkat beban berat ya. Sekali. Yang kedua, low back pain bisa kambuh sewaktu-waktu meski sudah pernah sembuh dok. Fact juga. Oh iya. Fact juga. Sementara yang sekarang misalkan ada spasme ototnya, terus istirahat membaik, tapi setelah itu dia kerja over lagi atau ada stres itu ya, muncul lagi spasmenya. Kalau misalkan ada penekanan sarafnya, jadi saraf itu agak sama Allah, sama Tuhan dibuat di mana dia itu bisa bergerak. Jadi kan ada penekanan, dia kan nyari jalan yang lain saraf itu. Nah kalau misalkan penekanan tambah lagi, awalnya sembuh, bisa sakit lagi.
Seperti itu ya. Baik, yang berikutnya, tubuh kurus tidak berisiko mengalami low back pain. Mitos. Baik, ini mitos ya. Kalau tadi udah dibilang overweight itu mengalami low back pain, bukan Tapi berarti kalau Kurus kurus pun enggak sakit, bisa juga sakit. bisa juga. Yang saya pasien-pasien saya itu tidak semua gemuk, ada yang kurus-kurus pun sudah HNP ada, bener ada. Jadi yang paling menyebabkan tadi misalkan pada pasien yang merokok tadi itu beratnya ya normal, misalkan dia tinggi 160 beratnya 50, tapi sudah tulang belakangnya sudah nggak karu-karuan semua, ada yang seperti itu. Jadi tetap waspada sobat ya. Yang berikutnya, yoga bisa meringankan low back pain. Ini yoga yang modelnya apa dulu ya? Karena yoga tuh banyak banget soalnya. Iya, intinya begini, kalau yoga itu pada posisi tulang belakang yang masih normal, ya, diposisikan seperti itu dengan latihan yang tepat, ya dia bisa meringankan. Tapi kalau sudah ada penekanan sarafnya, terus dibentuk seperti apa down dog pose, ada apa itu pose-pose yang wah itu nanti tambah sakit nanti malah. Jangan. Makanya harus tahu dulu low back pain-nya kenapa. Kalau low back pain-nya karena hanya unspecified, misalkan pada spasme ototnya tadi atau hanya stres saja. Dengan yoga kan termasuk olahraga juga. Olahraga itu alleviate atau memperingan dari seluruh tubuh ya, membaik. Tapi kalau sudah ada penekanan sarafnya, ya jangan. Baik, tergantung ya dari fakta atau mitos ya dok ya, dari posisi yoganya. Karena orang bilang yoga itu kan buat merilekskan tubuh ya. Betul. Kita yang biasa stres ya itu semua bisa disembuhkan dengan relaksasi. Tapi melihat lagi konteks yoganya nih sobat Kadang yang suka sampai tinggi-tinggi itu biasanya posturnya terbalik. Aduh gimana bayanginnya. Yang berikutnya, low back pain bisa memicu kanker. Wah ini bisa yes bisa no ini ya. Bisa betul bisa tidak. Jadi kalau kita bicara tentang cancer, itu kita bicara tentang genetik dulu ya. Jadi setiap orang itu punya bakat untuk jadi kanker tuh ada. Setiap orang punya. Setiap orang itu punya, tapi ada yang terpicu, ada yang enggak. Nah, yang memicu ini apa ya? Salah satunya adanya kalau bisa dibilang orang bilang stres. Stres itu akan muncul namanya hormon namanya kortisol. Nah, kortisol itu akan menciptakan namanya radikal bebas. Kalau radikal bebas itu masuk ke dalam sel, dia bisa akan memicu munculnya sel kanker. Bisa. Nah, kalau misalkan nyeri punggungnya itu dia bisa manage dengan baik, stresnya nggak muncul, ya aman. Tapi kalau seperti tadi, nyeri punggung, kelamaan, nggak diperbaiki, nyeri nggak membaik, stresnya cukup tinggi, hormonnya makin tinggi, radikal bebas makin banyak, ya bisa juga memicu. Tapi tidak ada korelasi spesifik yang semakin nyeri atau PP-nya makin tinggi angka kankernya, nggak seperti itu. Banyak faktor sekali. Baik. Mungkin ada conclusion itu dari bahasan kita. Conclusion ya. Mungkin take home message saja ya. Bahwa sayangi tulang belakangmu. Ya, karena tulang belakangmu yang menjaga supaya kamu tetap tegak, supaya kamu tetap bisa bekerja. Berikan reward, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, jangan berlebihan. Ya, olahraga yang berlebihan itu juga tidak baik. Jaga berat badanmu dan yang paling penting manage stresmu. Jangan stres ya Mbak Galuh ya. Kerjaan gimana Mas Ihsan? Iya nih, kerjaan emang zaman sekarang ya. Healing yang cukup. Harus sering-sering healing kayaknya ya dok kita ya. Jangan sering-sering nanti uangnya habis. Iya yang menyesuaikan. Kalau sering-sering akhirnya stres, sakit lagi nanti nih. Oke, terima kasih Dokter Novan sudah hadir sore hari ini. Mbak Galuh juga sudah hadir ya. Kita akan ketemu lagi di BTS edisi berikutnya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda Sobat K. Jangan lewatkan BTS setiap bulannya 2 kali dalam sebulan, baik di minggu pertama dan minggu ketiga. Anda juga bisa ikuti kembali BTS melalui YouTube channel KI Radio Jember. Jangan lupa subscribe dan informasi-informasi seputar Siloam Hospitals bisa Anda dapatkan melalui Instagram @siloamjember. Sampai jumpa. Sound of Knowledge.